Terima kasih buat janji firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua bersyukur kepadamu. Dan biarkan di pagi yang indah ini kami ingin terus mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena itu limpahkan bagi kami kasih karunia-Mu. Biar sisa waktu yang ada kami boleh mempelajari kebenaran-Mu lagi pagi hari ini. Dan kami boleh menerima dengan sepenuh hati kami. Beri kami hikmat, berikan kami pawen dan pengertian, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan, Yakobus pasal ke-5 ayat 17 sampai ke 18 Saudara. Saya akan baca kepada Saudara. Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, Alkitab berkata Elia itu manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Apa buktinya dia sungguh-sungguh berdoa, saudara? Dia punya tindakan, dia punya aksi yang dia lakukan. Dia tidak segera berdoa, saudara, tapi doanya dia tunjukkan lewat perbuatannya. Alkitab mencatat, kalau saudara baca di kitab Raja-Raja, saudara, ya, satu kali ketika dia Tuhan perintahkan dia ketemu dengan orang-orang Israel, terutama kepada Raja Ahab, saudara. Tuhan berkata bahwa tidak akan ada hujan kalau Elia tidak mengatakannya. Dan itu Tuhan sudah firmankan kepada dia. Lalu kemudian dia pergi menghadap Ahab. Lalu dia sampaikan firman Tuhan itu. Dia berkata tidak akan ada hujan, ya, sebelum aku mengatakannya, saudara. Dan pernah terjadi 3,5 tahun tidak ada hujan, ya. Lalu kemudian, ya, Tuhan perintahkan lagi kepada kepada Elia, ya, ketemu Ahab, bahwa nanti hujan akan turun, ya. Tapi sebelumnya Elia, tidak tahu kisahnya, dia pergi ke Gunung Karmel. Dia berhadapan dengan para nabi Baal, saudara, ya. Dan dia tantang mereka untuk mengadakan satu atraksi. Apakah membuktikan bahwa Allah yang menuntun memimpin para nabi Baal itu, atau yang lainnya, atau Elia yang disuruh Tuhan, ya, yang diamanatkan oleh Tuhan untuk membuat orang-orang Israel itu percaya kembali kepada Tuhan, seperti itu. Lalu saudara, ketika Elia melakukannya, Alkitab berkata bahwa nabi-nabi Baal itu berjingkrak-jingkrak. Mereka sepertinya tidak bisa kerasukan lagi oleh roh Baal itu, saudara. Mereka menoleh-noleh badan mereka seperti itu, sambil Elia mengejek mereka. Mungkin nabi Baal kamu roh Baal itu tidur, ya, seperti itu. Nah, Alkitab berkata setelah itu Elia gilirannya dia membangun kembali mezbah yang telah dihancurkan itu. Dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Lalu menjadi, saudara, Alkitab mencatat, ya, api Tuhan turun membakar semua korban yang dipersembahkan oleh Elia. Dan sejak saat itu Elia menyuruh, ya, orang-orang Israel itu menyembelih semua nabi-nabi Baal, termasuk nabi-nabi Asyera. Dan setelah itu, ya, Elia ketemu Ahab. Dia berkata hujan akan turun, hujan yang lebat. Cepat lari, ya, nanti kamu akan disusul dengan hujan itu. Nah, dari mana dasarnya atau kepercayaannya bahwa Elia berkata hujan akan segera turun, saudara? Padahal pada waktu itu 3,5 tahun tidak turun hujan, saudara. Dia waktu dia berdoa, dia hanya melihat awan sebesar telapak tangan, saudara. Alkitab berkata di kitab Yakobus, dia sungguh-sungguh berdoa.
Nah, bukti dia sungguh-sungguh berdoa, dia sudah tunjukkan lewat tindakannya, saudara. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 18, saudara, ya, ayat 40 sampai 45 dikatakan begini, saudara. Ya. Bahwa ketika Elia pergi naik ke gunung, saudara, dia membungkuk, dia berdoa, kemudian dia suruh bujaknya, ya, lihat ke atas. Bujaknya cuma berkata, ada sebesar telapak tangan awan itu, ya. Kenapa? Karena memang dia mengharapkan ada hujan lebat dari turun, saudara. Seketika itu, ketika Elia berdoa, dikatakan sampai berapa kali, saudara? Sampai 7 kali kalau tidak salah. Lalu kemudian awan gelap tiba-tiba datang. Dan hujan begitu lebat turun, saudara, seperti itu. Nah, dari mana hujan yang lebat itu bisa turun begitu luar biasa? Ya, dari mana awan gelap itu bisa datang tiba-tiba seperti itu, saudara? Saya percaya bukan hanya karena doa yang sungguh-sungguh dari Elia, tapi sebelumnya Elia sudah melakukan sesuatu. Dia sudah menabur sesuatu, saudara. Kemarin saya sudah ajarkan tentang hukum tabur tuai. Nah, kalau kita pelajari tentang Elia ini, hukum tabur tuai juga berlaku dalam kehidupan Elia dan doa-doanya, saudara. Alkitab mencatat sebelum dia minta hujan Tuhan turun, ya, waktu dia mau membangun Mesbah, dia tahu bahwa 3,5 tahun tidak ada hujan. Dia menyuruh orang-orang Israel untuk mengambil air dan menyiram, ya, penuhi Mesbah itu, ya, dibangun, ada paritnya, saudara. Dikatakan parit-parit itu pun penuh dengan air, saudara. Pada waktu itu, saudara, air itu sangat mahal harganya, sangat langka harganya, saudara, seperti itu. Sangat langka, ya, barang ini, saudara, seperti itu. Ya, tapi Elia membayar harga itu. Dan waktu dia berdoa, hujan turun begitu lebat, saudara. Saudara, kadang dalam kehidupan kita, kalau kita mungkin hanya sekedar berdoa, tapi tidak ada aksi dalam kehidupan kita, saya mau katakan seringkali jawaban doa itu tidak ada. Kenapa? Karena mungkin yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, saudara. Karena itu penting, perhatikan baik-baik, ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudara. Elia, dia bisa menuai hujan yang lebat karena dia sudah menabur air, saudara. Sehingga ketika dia berdoa, benar, hujan yang sangat lebat turun atas Israel, saudara. Nah, ini satu prinsip yang luar biasa yang tertulis di Alkitab, saudara. Nah, satu kali kalau saudara baca kehidupan Abraham juga. Abraham sebelum dia punya anak, saudara. Kalau saudara baca, ya, secara terstruktur di Alkitab, saudara, ya. Dia baru punya anak ketika dia habis mendoakan Abimelek. Ya, karena waktu itu Abimelek itu mereka tidak punya anak. Ya, waktu dia doakan Abimelek, saudara, dia doakan termasuk juga istri Abimelek, termasuk budak-budaknya Abimelek, saudara. Ya, ketika habis doa, Alkitab mencatat, ya, di pasal berikutnya, Sarah melahirkan anak. Jadi terkadang, saudara, apa yang kita inginkan, kita lakukan, kita dapatkan, Tuhan mau kita terlebih dahulu melakukannya dalam kehidupan kita, saudara. Ada amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, satu ayat terakhir coba kita buka, seperti yang kemarin saya sampaikan, Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12, firman Tuhan berkata begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, kita lakukan dulu kepada mereka. Kan itu hukum tabur tuai. Kita tabur sesuatu, itu kan, yang ingin kita dapatkan dari orang itu, maka kita harus lakukan dulu kepada orang itu. Maka orang itu bisa lakukan kepada kita. Sama seperti juga dalam prinsip pertanian. Kalau kita tabur beri jagung, kita akan tuai jagung seperti itu, saudara. Nah, saudara perhatikan ayat ini, saudara. Ya,
ayat ini sepertinya ditujukan kepada sesama manusia. Tapi bisa nggak ayat ini ya diarahkan kepada Tuhan? Bisa nggak apa yang kita kehendaki agar Tuhan perbuat kepada kita, perbuatlah dahulu kepada Tuhan, saudara. Bisa nggak kira-kira? Kalau menurut saya sangat bisa, saudara. Kalau saudara ingin usaha saudara diberkati oleh Tuhan, cobalah belajar berkati pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ingin ya Tuhan mengutamakan saudara, belajar utamakan Tuhan. Kalau saudara ingin setiap hari Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, ya Tuhan hadir di usaha saudara, Tuhan hadir di toko saudara, di rumah saudara, belajar setiap hari datang kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita melakukan prinsip ini, saudara, cara kita memberi kepada Tuhan itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Cara kita menghormati Tuhan, Tuhan juga akan menghormati kita. Satu kali kalau saudara baca di kitab Samuel, ya, anak-anak Eli tidak menghormati Tuhan, termasuk Eli tidak menghormati Tuhan. Tuhan juga berlaku yang seperti itu. Kepada orang yang menaruh hormat kepadaku, Tuhan berkata, aku akan menaruh hormat kepadanya, saudara. Jadi apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu akan kembali kepada kita, saudara. Ya, sekali lagi cara kita memberi kepada Tuhan, itu juga akan kembali kepada kita. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, ya Tuhan juga akan hitung-hitungan sama kita, saudara. Haleluya. Ayo, sama seperti Elia kita hari ini kita belajar, dia ingin hujan yang lebat turun, saudara. Dan dia melakukannya. Dia menabur air. Ya, jadi prinsip hukum bertabur tuai ini akan berlaku selama bumi ini masih ada. Saya berharap kita semakin mengerti tentang hukum tabur tuai ini, saudara. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 126, saudara, dikatakan begini, ya, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju sambil menangis menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu prinsip hukum Tuhan, saudara. Bayangin di tengah-tengah kesusahan mereka sambil berjalan, mereka sambil menabur benih. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, saudara, Alkitab menjanjikan mereka pulang pasti dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas, ya saudara. Itu janji Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, bahkan di dalam keadaan menderita, kesulitan, jangan lupa untuk menabur, saudara. Ingat, yang kita tabur hari ini akan menentukan tuaian kita ke depan. Yang kita sudah tabur jauh hari menentukan tuaian hari ini bagi hidup kita, saudara. Amin. Haleluya. Jangan menutup semua tuaian ke depan karena kita tidak menabur hari ini. Ayo lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena itu akan menentukan tuaian kita di masa yang akan datang. Haleluya. Saya percaya hari ini kita yang datang kepada Tuhan, kita respect kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan juga akan memperhitungkan semuanya itu bagi hidup kita. Itu sebabnya 1 Korintus 15:58 berkata begini, setiap persekutuan kita, jerih payah kita Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan menghitung semuanya itu, saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.